Status daerah istimewa dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yang disandang sejumlah kecil wilayah di Indonesia tidak turun dari langit. Status daerah istimewa yang disandang wilayah Yogyakarta hingga saat ini memiliki jejak sejarah yang panjang dalam proses kelahiran dan perjalanan politik negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama jejak dukungan dan keterlibatan besar Kesultanan Yogyakarta dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Provinsi ini dibentuk Kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman Yogyakarta. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia dan telah diakui dunia internasional. Jadi kalau bicara tentang keistimewaan Jogja itu kan sebetulnya sejak di era penjajahan dulu statusnya sudah istimewa sebagai di era Belanda ada special gebied ya. Kemudian di zaman Jepang itu sebagai daerah yang khusus ya, koti ya. Nah, setelah bergabung dengan Indonesia itu mendapatkan status khusus dari pemerintah negara RI menjadi daerah yang istimewa. Nah, kalau bicara hari ini itu kan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Didefinisikan bahwa keistimewaan Jogja itu bicara soal keistimewaan status hukumnya, kedudukan hukumnya. Lalu keistimewaan DIY itu menunjuk pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang istimewa, yang khas, yang asimetris, yang berbeda dengan provinsi yang lain. Dari situ kemudian ada kewenangan-kewenangan istimewa ya. Kemunculan Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah negara tradisional merupakan konsekuensi atas konflik internal yang menimpa Kerajaan Mataram. Sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama mendirikan Kesultanan Yogyakarta pada hari Kamis Pon 29 Jumat Dila Awal B 1680 atau 13 Maret 1755 dengan mewarisi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram. Sebelum orang Belanda datang atau menjajahkan, Kesultanan Yogyakarta sudah berdiri. Ya, sebelum pemerintah kolonial didirikan awal abad 19, Kesultanan Yogyakarta sudah ada sejak 1755. Jadi dia sudah eksis dulu sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan ketika pemerintah kolonial dibentuk oleh Belanda setelah VOC bangkrut itu, maka kerajaan-kerajaan yang masih bersifat otonom itu eksistensinya diakomodasi, diakui. Saya kira Belanda tidak akan gegabah pengalaman perlawanan Pangeran Diponegoro, artinya elit-elit bangsawan di Yogyakarta atau Jawa yang lain itu memiliki potensi mengerahkan pasukan untuk pemberontakan, perlawanan dan sebagainya. Sehingga untuk mengantisipasi itu maka eksistensi mereka diakui. Dalam perjalanan sejarahnya kemudian, dinamika yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta berlangsung dengan intens. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 dilantik pada 18 Maret 1940, sejumlah pembaharuan terjadi. Dalam pidato pelantikannya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang peduli dengan kepentingan rakyat. Sultan menyatakan sejumlah gagasan pembaharuan dan reorganisasi dengan memadukan unsur-unsur tradisional dan birokrasi pemerintahan baru yang berfungsi melayani rakyat.
Pada pertengahan Agustus 1945, saat militer Jepang yang menduduki wilayah Indonesia sejak tahun 1942 takluk kepada sekutu, berbagai perubahan besar dalam kehidupan sosial politik di Indonesia terjadi. Saat Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17/1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 langsung mengirim telegram ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia pada Soekarno-Hatta. Lewat ucapan selamat ini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 secara tidak langsung menunjukkan dukungan dan pilihannya untuk bergabung dan menjadi bagian dari negara baru yang diproklamasikan tersebut. Di waktu itu memang Kesultanan Ngayogyakarta itu sudah punya sistem pemerintahan sendiri, sudah punya undang-undang sendiri, ya. Tapi beliau mengatakan tidak ada negara dalam negara. Kalau beliau berdiri sendiri, nanti Republik Indonesia itu seluruh Indonesia, kan ini berarti negara dalam negara. Beliau tidak mau, lebih baik menyatakan bergabung. Monggo, saya sekarang tunduk pada Undang-Undang Dasar 45. Monggo, saya sekarang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia lainnya. Oleh sebab itu, Bung Karno juga menghargai tulus, ikhlas, dan jasa baik Sri Sultan Hamengkubuwono, sehingga kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 18B yang menyatakan negara mengakui dan menghormati adanya satuan daerah yang bersifat istimewa. Itulah Jogja. Menurut saya itu sebuah pilihan kenegarawanan beliau ya. Kalau bicara peluang untuk merdeka sendiri, oh jelas dong. Itu pada waktu itu pihak penjajah juga memberikan peluang dan iming-iming juga untuk mendukung Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman ini. Tapi Sultan adalah seorang yang ikut berproses kan di dalam proses pengkristalan nasionalisme Indonesia, sehingga adalah sebuah pilihan bagi dia, dan akhirnya kita melihat dia punya pilihan untuk mendukung bergabung dengan RI. Jadi saya pikir itu sebuah pilihan kenegarawanan beliau gitu loh. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat yang menegaskan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Amanat Sultan ini sehari kemudian langsung direspon pemerintah Republik Indonesia. Pada 6 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan istimewa bagi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari Republik Indonesia. PPKI itu kan 3 kali ya, jadi tanggal 18 Agustus, 19 Agustus dan 22 Agustus. Yang di 18 Agustus itu kan salah satunya mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, dan UUD yang disahkan oleh PPKI ini adalah UUD yang punya keberpihakan pada keistimewaan daerah-daerah yang istimewa, karena di pasal 18 jelas sekali diakuilah, dihormatilah daerah-daerah yang punya asal-usul yang khusus, yang punya susunan asli yang bisa disebut sebagai daerah istimewa. Sementara itu, berdasarkan pembahasan rancangan undang-undang terkait susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta di Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paduka Sri Pakualam ke-8 pada 18 Mei 1946 mengeluarkan maklumat nomor 18. Maklumat yang dikeluarkan dengan persetujuan BPDPR Yogyakarta ini merupakan realisasi dari keputusan Sidang KNI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946. Sebelumnya, dalam sidang pertamanya DPRD Yogyakarta yang dibentuk pasca pembubaran KNID Yogyakarta mengesahkan rencana maklumat nomor 18, di mana dalam maklumat ini nama daerah istimewa Yogyakarta secara resmi digunakan
untuk menandai bersatunya dua monarki, yakni Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah daerah istimewa. Jadi dalam panitia persiapan kemerdekaan kan wilayah republik dibagi 8 provinsi. Nah, semua provinsi ini sudah ada gubernurnya. Seperti tapi Sultan Yogyakarta tetap tidak menjadi bagian daripada itu karena status istimewanya itu. Pada sepanjang tahun 1946 hingga 1949, saat berlangsung revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang tengah dirongrong Belanda lewat nikah atau pemerintahan sipil Hindia Belanda, pihak Kesultanan dan Pakualaman Yogyakarta menjadi pendukung sepenuhnya keberadaan Republik Indonesia. Setelah menyatakan bergabung, itu Sultan dan juga Pakualam menyatakan diri untuk memimpin Yogyakarta sebagai daerah istimewa di dalam Republik Indonesia. Itu di dalam amanat 5 September tahun 45. Itu makanya disebut sebagai embrio keistimewaan Jogja. Nah, kemudian yang menarik, setelah menyatakan ya, jadi pihak Kesultanan dan Pakualaman menyatakan mendukung, bergabung dan menyatakan sebagai daerah istimewa, tapi juga membuktikan bahwa itu bukan omong kosong, bukan sekedar bergabung untuk cari selamat, enggak loh, bukan gabung untuk mencari aman, enggak, tapi justru untuk menyelamatkan republik yang baru disebut bayi ini, gitu ya. Nah, makanya di akhir 45 kan suasana Jakarta nggak kondusif lagi, ada serangan ada penjajah pengen masuk lagi, lalu kemudian ya Yogyakarta akhirnya menjadi sebuah tawaran, menjadi sebuah peluang untuk menyelamatkan republik ini. Nah, lalu 4 Januari 46 jadilah pindah di Yogyakarta, ibu kota republik, dan itu berbicara tentang kontribusi yang sebenar-benarnya, karena apa, fasilitas, infrastruktur, pembiayaan pemerintahan, termasuk pengcoveran kepemimpinan itu dilakukan oleh Yogyakarta untuk mendukung pemerintahan Indonesia itu. Kalau kita lihat juga misalnya peristiwa serangan umum 1 Maret 49 itu adalah strategi dari Jogja untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di depan dunia, dan itu berhasil kan, yang akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda sebagai konsekuensi hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949, negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta hanyalah sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini, Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan negara-negara yang jumlahnya ada 6 negara bagian. Mereka tergabung dalam BFO itu, yang cenderung atau menjadi bonekanya pemerintah kolonial, setuju dengan bentuk negara serikat. Nah, ketika pembentukan RIS ini, Republik Indonesia hanya bagian dari Republik Indonesia Serikat itu, sehingga ketika RIS terbentuk, Soekarno dilantik kembali sebagai kepala negara atau presiden RIS, Soekarno. Lalu RI itu yang wilayahnya saat itu terdiri dari Yogyakarta, Aceh, Banten, Jawa Tengah, ya kalau nggak salah itu ada 6 wilayah sebetulnya, itu dipimpin oleh Mr. Asaad sebagai presiden. Nah, statusnya RI seperti negara-negara bagian yang lain tuh, negara Pasundan, negara Indonesia Timur dan sebagainya itu, yaitu sebagai bagian dari RIS. Nah, situ. Nah, pada waktu negara Indonesia Serikat itu sebetulnya posisi Jogja itu sangat kunci sekali ya, sebab ketika Indonesia berada di dalam posisi negara serikat itu kan sebetulnya berpeluang kita berpecah belah dan akhirnya berdiri sendiri-sendiri. Nah, tetapi kan di situ Yogyakarta mempunyai kepemimpinan ya, dan
kekuatan untuk akhirnya mengembalikan kepada NKRI ini. Republik yang baru berdiri, yang sedang digoyang dan terus digoyang, dan ketika di zaman RIS itu berpotensi untuk berpecah belah. Tapi kekuatan Yogyakarta itu menjadi magnet. Kan sampai akhirnya di RIS itu menjelang April, Mei di tahun 50 itu kan kemudian bergabung, masing-masing bergabung. Akhirnya kan tinggal menjadi 3 negara bagian waktu itu, Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta, kemudian ada Indonesia Timur, kemudian di Sumatera kan tinggal itu, dan akhirnya ada konferensi yang akhirnya menyatukan kembali, semua sepakat untuk kembali menjadi NKRI, dan itu salah satu kekuatan pengaruh dari Yogyakarta. Kenapa? Karena di tahun 50 itu juga Yogyakarta dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 50, yaitu pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu di situ, dan lewat kekuatan keistimewaan itu menjadi daya magnet untuk menggerakkan kekuatan daerah-daerah di nasional itu untuk kembali membangun kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, seiring dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia dan sejumlah negara bagian RIS, termasuk Kesultanan Yogyakarta, untuk membubarkan keberadaan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia kembali dikukuhkan. Saat itu, lewat perilisan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia secara tegas menyatakan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, namun bukan sebuah provinsi. Karena birokrasi pemerintahan dinilai tidak berjalan lancar pasca kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah pusat menggelar pemilihan umum. Desakan ini pada Januari 1951 dijawab pemerintah pusat dengan merilis keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengizinkan Yogyakarta untuk menjadi percobaan pelaksanaan pemilihan umum bertingkat. Atas dasar keputusan ini, pada 7 Oktober 1951, pemungutan suara untuk memilih anggota DPR Yogyakarta digelar. Dalam pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat di parlemen daerah yang baru pertama kali digelar di alam kemerdekaan ini, anggota DPRD DIY yang dipilih berjumlah 40 orang. 51 itu ada percobaan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sejarawan misalnya Rick Lefs itu kan mengatakan bahwa tahun-tahun itulah tahun-tahun percobaan demokrasi di Indonesia, dan itu butuh trial and error juga ya. Dan di situ Yogyakarta menjadi demplot ya, menjadi percontohan tentang demokrasi dalam hal ini pemilihan legislatif ya. Sehingga yang dimulai pertama kali tahun 51 itu adalah pemilu pemilihan legislatif, dan itu sangat berhasil pada waktu itu. Menurut catatan arsip ini 88% partisipansi dari masyarakat di dalam pemilu ini. Sehingga ini menjadi satu contoh bagi nasional untuk pemilu bisa diadakan karena ada contohnya di Yogyakarta. Pada tanggal 1 September 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, Yogyakarta dijadikan sebuah provinsi dan bukan lagi daerah setingkat provinsi. Sejalan pelaksanaan undang-undang ini, semua daerah swapraja yang ada di Indonesia dihapuskan. Namun Yogyakarta saat itu menjadi satu-satunya bekas swapraja yang diakui oleh pemerintah pusat. Swapraja aja, jadi hanya swapraja aja. Jadi dan nanti mah hilang, swapraja itu hilang setelah tahun 60 kan, demokrasi terpimpin. Mulai dihilangkan tahun 59-60. Nah, satu-satunya yang tidak dihilangkan itu ya Sultan Jogja, Kesultanan Jogja yang tetap keistimewaan. Ada 2 wilayah istimewa tapi berbeda yaitu Yogyakarta berdasar sistem
kesultanannya dan dukungannya pada Republik, Aceh berdasarkan latar belakang budaya dan agama. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto ikut mempengaruhi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk daerah istimewa seperti Yogyakarta. Sejak tahun 1973 hingga tahun 1978, Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena jabatan barunya ini, Sultan tidak bisa aktif mengurusi daerah istimewa Yogyakarta, sehingga urusan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sri Paduka Paku Alam ke-8. Sementara itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, ikut mempengaruhi keistimewaan bagi daerah istimewa seperti Yogyakarta. Penyeragaman kedudukan pemerintah daerah ini kurang memberikan pertimbangan terhadap kearifan lokal dan keberagaman latar belakang tiap daerah. Selain itu, peraturan baru ini juga kental nilai-nilai sentralistik. Hal ini bisa dilihat melalui berbagai macam aturan pengawasan yang ditetapkan. Penyeragaman juga membuat eksistensi daerah istimewa dalam NKRI yang diakui dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi banyak dipertanyakan. Melihat keistimewaan Yogyakarta semakin kabur, DPRD DIY menyatakan pendapat dan kehendaknya agar sifat dan kekedudukan istimewa Yogyakarta perlu dilestarikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan isi serta maksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Saat Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat pada 1988, pemerintah pusat tidak mengangkat Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai gubernur definitif, melainkan menunjuk Sri Paduka Paku Alam ke-8 yang kala itu menjabat wakil gubernur sekaligus wakil kepala daerah istimewa, menjadi pejabat gubernur sekaligus kepala daerah istimewa. Pada saat terjadi aksi gerakan reformasi pada tanggal 20 Mei 1998 atau sehari sebelum pengunduran diri Presiden Soeharto, dalam sebuah acara Pisowanan Agung, Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat untuk mendukung gerakan reformasi secara damai. Keistimewaan DIY itu adalah keistimewaan di dalam hal ikut dalam sejarahnya ya, menyelamatkan negara. Dan tentu keistimewaan Yogyakarta ini di dalam perjalanannya adalah keistimewaan yang ikut mendukung pertumbuhan negara ini menjadi lebih baik. Itu bisa kita lihat sekali dalam sejarah ya. Nah, kita melihat kembali di tahun 98, itu Jogja pula yang menjadi barometer di Indonesia kan, sehingga ada gerakan massal pada waktu itu yang disebut Pisowanan Ageng, yang itu adalah ya kolaborasi antara raja dan rakyat sebetulnya, manunggaling Kawulon Gusti untuk menggulirkan, mendukung reformasi. Nah, sehingga kita melihat alur kehadiran Yogyakarta dan eksistensi Yogyakarta di dalam RI ini adalah dalam rangka yang menyelamatkan, membangun, kalau salah berarti dikembalikan ke arah yang benar, lebih ke situ. Masih di tahun 1998, beberapa bulan setelah acara Pisowanan Agung, Sri Paduka Paku Alam ke-8 meninggal dunia. Meski sempat terjadi kekosongan hukum karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak mengatur suksesi Gubernur DIY atas desakan rakyat, Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan pemerintah pusat sebagai gubernur sekaligus kepala daerah istimewa. Sepanjang era reformasi, silang pendapat dan pro kontra terkait status keistimewaan daerah Yogyakarta dan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY berkali-kali muncul. Di tengah silang pendapat masyarakat, pada 7 April 2007,
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat mengeluarkan pernyataan tidak bersedia lagi dipilih sebagai gubernur setelah masa jabatannya selesai pada tahun 2008. Namun, keinginan Sultan ini tidak bisa terrealisasi karena DPRD DIY kembali mengangkat Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai gubernur DIY periode 2008-2011 dan kemudian memperpanjang lagi jabatannya dari 2011 hingga 2012. Untuk menjawab berbagai pro kontra yang selalu muncul, terutama terkait keistimewaan daerah Yogyakarta dan status kepala pemerintahan daerah Yogyakarta, pada 10 Mei 2012, Sultan Hamengkubuwono ke-10 didampingi Adipati Paku Alam ke-9 mengeluarkan dekrit kerajaan Sabda Tama. Dekrit ini pada intinya berisi bahwa Sultan Yogyakarta yang bertakhta menjadi gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta menjadi wakil gubernur. DIY, karena di dalam undang keistimewaan itu ditegaskan tentang tujuan dari keistimewaan itu, yang salah satunya adalah membentuk penyelenggaraan pemerintahan yang khas, yang istimewa. Ya, itu menjadi keunikan dari keistimewaan. Nah, di situ kita melihat bahwa keistimewaan di dalam pemerintahan ini adalah satu kepemimpinan di mana Sultan dan Paku Alam yang bertahta itu ditetapkan, ya, bukan dipilih, ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Di situ satu. Kemudian keistimewaan ini memungkinkan, ya, karena faktor kepemimpinan ini memungkinkan Yogyakarta dibangun sistem pemerintahannya berbasis kearifan lokal, ya. Makanya kalau kita lihat hari ini itu Jogja sedang aktif nih setelah undang-undang keistimewaan itu dibentuk karakteristik pemerintahan yang khas. Misalnya ada lembaga-lembaga khusus yang menangani pembangunan keistimewaan, pembangunan kebudayaan. Yang terakhir ini ada perubahan-perubahan nomenklatur, ya, nomenklatur nama-nama instansi, nama dinas, nama daerah diubah berbasis kebudayaan di Yogyakarta. RI itu terdiri atas 34 provinsi sekarang ini, sehingga seluruh provinsi yang ada di Republik ini harus punya ketahanan daerah yang tinggi, nanti berakumulasi menjadi sebuah ketahanan nasional. Untuk memecah belah Indonesia itu memang berawal dari provinsi-provinsi. Jadi provinsi itu harus kuat, ya, termasuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta harus kuat terhadap unsur-unsur atau elemen-elemen yang ingin memecah Republik NKRI ini tadi. Nah, jadi kalau Jogja itu punya keistimewaan, kemudian penduduknya itu juga punya kontribusi terhadap NKRI, itu sangat didukung sekali oleh pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian karena di Jogja itu sebagai kota pelajar, kota mahasiswa, itu terdiri atas kalau nggak salah 105 perguruan tinggi ada di Yogyakarta ini, maka sudah layak atau lazim ataupun wajar kalau pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu akademis, ya, itu lahir dari Yogyakarta, bagaimana meningkatkan ketahanan daerah di daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dalam skop yang lebih besar, ketahanan nasional di daerah istimewa Yogyakarta itu harus kuat. Hingga kini, status keistimewaan daerah Yogyakarta, terutama dari aspek sistem pemerintahan, masih bertahan dan mendapat dukungan masyarakat Yogyakarta. Dan sejarah dengan segala dinamikanya yang akan menguji sampai kapan status ini akan melekat pada kota dan wilayah yang istimewa ini. Ada dua hal, tergantung kepada masyarakat Jogja sendiri dan tergantung kepada pemerintah pusat. Nah, dewasa ini kedua belah pihak masih sepakat. Pemerintah pusatnya mengatakan iya, masyarakatnya juga masih tetap mendukung, memberikan dukungan kepada sistem kesultanannya. Dan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang khas.